Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang penciptaan alam semesta ya, sebagaimana yang dibahas dalam surat Qaf ayat 15 dan penjelasan tentang ayat 16-nya. Baik, sebelum itu mari kita masuk ke surat Ar-Ra'd ayat 13. Di sini dituliskan, dan guru bertasbih memujinya, demikian pula para malaikat karena takut kepadanya, dan Allah melepaskan halilintar lalu melimpahkannya kepada siapa yang dia kehendaki, sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah dan dia maha keras siksaannya. Baik, sebelumnya mari kita bertafakur dulu kenapa di sini disebutkan guru dan halilintar, karena dua elemen ini adalah satu kesatuan yang merujuk ke arah gelombang elektromagnetik ya, karena gelombang suara itu juga termasuk gelombang elektromagnetik, dan dua hal tersebut tercipta karena konversi energi ya. Tak luput dari elemen yang satu lagi adalah cahaya ya. Cahaya juga adalah sesuatu yang dihasilkan dari konversi energi itu sendiri. Baik, untuk yang pertama, untuk Anda yang sangat mengerti fisika, saya akan memperlihatkan sedikit sesuatu tentang foton elektron ya di video berikut. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya? Quran Surah An-Nazi'at ayat 27. Ayat ini menjelaskan tentang penciptaan alam semesta dengan peristiwa Big Bang, yakni ledakan besar sebagai awal lahirnya ruang dan waktu termasuk materi. Berdasarkan analisis astronomi kosmologi, ledakan besar terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Penciptaan pertama kali adalah energi dari partikel foton. Dari partikel foton terbentuk proton, neutron, dan elektron, serta partikel lain yang tidak dikenal. Sains menggolongkannya sebagai materi gelap. Dari proton dan elektron terbentuk hidrogen sebagai unsur pertama pembentuk bintang. Dari situ sebenarnya sudah terjawab ya, karena atom hidrogen itu adalah satu. Maka itulah awal mula penciptaan yang dimaksud oleh surat Qaf ayat 15. Baik, sebenarnya dari situ juga kita bisa membuktikan surat Ar-Ra'd ayat 15 yang dimana di sini berbunyi bahwa semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Maka dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa makhluk Allah itu bukan hanya unsur senyawa saja ya, tetapi unsur atom juga itu termasuk makhluk Allah juga. Jadi apapun yang terbentuk oleh itu ya termasuk makhluk Allah, termasuk kita ya. Kita kan juga adalah kumpulan senyawa-senyawa yang dibentuk sebenarnya. Maka dari situ mari kita lihat pembuktian yang lainnya bahwa atom ini adalah makhluk Allah juga. Sebagaimana air kan termasuk unsur atom juga ya. H2O itu adalah senyawa ya, hidrogen dan oksigen ya. Mari kita lihat cuplikan video berikut. Emoto dari Universitas Yokohama rajin melakukan penelitian tentang air murni. Ketika itu, Emoto penasaran dengan salah satu anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan membaca basmalah ketika hendak minum air. Emoto pun mencoba meneliti perbedaan air yang dibacakan basmalah dan yang tidak. Emoto mulai membacakan basmalah ke salah satu air, kemudian didinginkan minus 50 Celcius di laboratorium. Kemudian dilihat dengan mikroskop elektron yang memiliki kamera berkecepatan tinggi. Hasilnya, terlihat molekul air membentuk kristal heksagonal yang sangat indah. Percobaan diulang, tapi kali ini dia memberi air lainnya dengan kata-kata negatif, seperti bodoh, dan memutar lagu kasar. Hasilnya ternyata molekul air tampak kacau dan tidak heksagonal. Baik, nah dari situ kita dapat bertafakur bahwa atom benar-benar adalah makhluk Allah ya, termasuk yang ada dalam diri kita yang kita hirup dan kita selalu injak, ini tanah atau dengan kata lain gunung ya. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut. Baik, ayat-ayat ini menjelaskan tentang bahwa semua makhluk Allah itu termasuk matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon, hewan-hewan melata, dan banyak yang lainnya ya, itu bersujud kepada Allah dan semua bertasbih kepadanya. Bahkan di ayat yang lain bahwa dikatakan bahwa langit, bumi, dan gunung-gunung
manusia. Maka Allah berkata manusia itu sungguh zalim dan sangat bodoh. Baik, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa semua atom itu adalah hidup. Semuanya mendengarkan dan menyaksikan apa yang kita katakan. Bahkan sebenarnya kalau dari perspektif fisika kuantum itu sendiri, foton dan elektron neutron itu kan ciptaan Allah juga ya. Nah, dari situ apakah kita tahu bahwa apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita sembunyikan dalam hati itu tidak terdengar oleh Allah? Sebenarnya itu terekam juga sama makhluk-makhluk yang lain. Sampai-sampai kan malaikat juga mencatat amalan kita itu dari awal niat sampai dilakukannya dalam kitab Sijin dan Iliyyin di dalam ayat yang lain itu. Jadi gak ada hubungannya ya kita meditasi atau apapun, Allah itu tetap melihat keadaan kita. Dan kata siapa, frekuensi-frekuensi tertentu tidak bisa didengarkan oleh Allah, seperti yang mereka bilang gelombang delta, theta, dan lain-lainnya. Yang saya bahas di sini tentang khusyuk ya. Jadi khusyuk di sini sebenarnya adalah gimana hati kita nyambung ke Allahnya gitu, seperti apa. Intinya konsepnya zikir ya. Zikir yang sebenarnya itu kan mengingat Allah dengan sebenar-benarnya ya. Baik dalam situasi apapun atau dalam keadaan apapun, itulah zikir, baik dalam sholat ataupun bukan. Baik, jadi itu adalah jawaban dari surat Qaf ayat 16. Kenapa dikatakan seperti itu dalam surat Qaf ayat 16? Karena ya kita sebagai umat manusia ini kadang suka lalai ya, bahkan lupa. Jadi lebih taklid ke scientific atau ilmu pengetahuan begitu. Baik, sekian penjelasan baik dari segi Quran ataupun sains yang saya jabarkan tentang penciptaan dan tentang atom ya, dan tentang semua energi itu adalah ciptaan Allah. Baik, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum